Halo, halo. Salam sehat, salam damai, salam sukacita. Banyak orang berpandangan bahwa COVID-19 berasal dari malaikat pencabut nyawa. Dan banyak agama-agama di muka bumi ini percaya akan kehadiran malaikat pencabut nyawa itu benar-benar ada. Dan apakah Anda juga percaya bahwa malaikat pencabut nyawa itu sesungguhnya ada? Banyak pula yang beranggapan dan berpendapat bahwa COVID-19 berasal dari kampret atau kelelawar. Kita tahu bersama-sama bahwa kampret ini atau kelelawar ini banyak sekali kita temukan di negeri kita tercinta ini. Baik di Kalimantan, Papua, Sumatera, Manado, bahkan di Pulau Jawa ini juga banyak. Tapi apakah benar bahwa COVID-19 itu berasal dari yang namanya kampret? Ada pula yang beranggapan dan berpendapat bahwa COVID-19 berasal dari senjata-senjata biologis yang sengaja dirancangkan, yang sengaja diciptakan oleh negara-negara yang berkembang, oleh negara-negara yang maju, demi kekuasaan dan untuk mendapatkan kekuasaan. Dan apakah Anda juga percaya bahwa COVID-19 berasal dari senjata-senjata biologis yang sengaja dirancangkan? Bahkan banyak pula yang berpendapat dan beranggapan bahwa COVID-19 termasuk kepada tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda akan kedatangan anak manusia yang kedua kali. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta bernubuat, mendapat penglihatan, mendapat pengwahyuan melalui COVID-19. Tapi apakah COVID-19 ini juga termasuk tanda-tanda akhir zaman dan juga termasuk kepada tanda-tanda akan kedatangan anak manusia yang kedua kali? Dari manapun itu asal muasal COVID-19, baik dari malaikat-malaikat pencabut nyawa, baik itu berasal dari kampret-kampret atau kelelawar, baik itu berasal dari senjata-senjata biologis yang sengaja dirancangkan. Tetapi yang saya mau ajak kita bersama-sama melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang begitu penting untuk kita bersama-sama menyikapi hari-hari ini. Kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan yang pertama, akan bermunculan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Yang kedua, peperangan, pemberontakan terjadi di mana-mana. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Itu yang terjadi. Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, bencana alam yang begitu dahsyat terjadi di mana-mana. Yang keempat, penyakit sampar. Kalau kita melihat hari-hari ini, apa yang melanda belahan dunia, saya tidak bisa katakan bahwa ini merupakan tanda-tanda zaman. Tetapi Alkitab mencatat bahwa permulaan penderitaan menjelang kedatangan anak manusia, salah satunya adalah penyakit sampar. Yang selanjutnya adalah kelaparan. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Kalau kita melihat apa yang terjadi di belahan dunia pada saat ini,
melalui wabah COVID-19 ini yang menimpa belahan dunia, mulai dari negara-negara yang besar sampai kepada negara-negara yang kecil. Begitu banyak negara-negara chaos menghadap kedahsyatan COVID-19 ini. Nah, otomatis akan terjadinya kelaparan besar-besaran yang menimpa belahan bumi ini. Yang selanjutnya, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang dahsyat. Penampakan, penglihatan, dan sebagainya. Di tengah-tengah maraknya wabah virus corona ini, begitu banyak umat-umat manusia mendapatkan penglihatan, mendapatkan penampakan dengan wujud apapun. Apakah itu termasuk kepada tanda-tanda akhir zaman dan kepada tanda-tanda akan kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Selanjutnya akan terjadi penganiayaan. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, bahkan orang lain terhadap sesamanya manusia. Dan tidak lagi mengenal kasih. Satu kebenaran firman Tuhan ini menjadi pesan penting untuk kita bersama-sama sikapi, hayati di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita selalu waspada, untuk kita selalu berjaga-jaga, untuk kita selalu dan selalu berteduh kepada Dia, bersandar kepada Dia. Melalui wabah COVID-19 ini, saya menghimbaukan kepada kita semua untuk kita bisa mengevaluasi diri, untuk kita bisa mengoreksi diri, dan untuk kita bisa memberi waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya.